Bapak-bapak dan ibu-ibu kelas sekolah minggu dewasa pria dan wanita senior. Pagi ini kita memasuki pelajaran yang ke-9 berjudul Baptisan sebagai Ajaran Dasar dari kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Apakah yang dimaksud dengan baptisan sebagai ajaran dasar itu? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Mari mempersiapkan Alkitab kita yang terbuka dari kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Dan boleh kalau punya minuman atau makanan ringan dapat menemani waktu kita belajar bersama-sama. Dan saya berdoa berharap bahwa Bapak Ibu dalam keadaan sehat senantiasa dan damai sejahtera Kristus dapat diterima di dalam hidup kita masing-masing. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum nanti kita membaca Alkitab. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih karena kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami dan juga kerinduan hati kami untuk terus belajar Alkitab di masa-masa yang terbatas untuk dapat datang ke gereja karena adanya pandemi penyakit. Tapi kami percaya bahwa pembelajaran Alkitab kami akan menumbuhkan kami sebagai pria, wanita, dewasa senior di kelas sekolah minggu supaya kami lebih mendalam dalam firman Tuhan dan kasih kepada Kristus lebih besar lagi. Dan kami terus menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Pimpinlah pembelajaran kami pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari membuka Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Dalam hitungan yang ketiga kita akan bacanya dengan bersuara dan bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Kita paham bahwa seseorang menjadi dewasa karena dia sudah melalui beberapa jenjang dalam hidupnya. Ya, dia itu meningkat secara pemikiran, lalu sikapnya pun menjadi lebih kuat. Kemampuan dan mental rohaninya juga terus bertumbuh, dan orang itu juga bertumbuh secara fisik. Jadi memperlihatkan bahwa dia ada jenjang pertumbuhan dari bayi, anak kecil, kemudian remaja, dewasa, hingga menjadi tua. Nah, itu orang mengalami berbagai jenjang hingga dia menjadi dewasa. Ya. Menjadi dewasa secara rohani juga demikian. Ada jenjang rohani yang dialami oleh orang itu. Memang kalau kita menyadari menjadi dewasa rohani itu tidak tergantung pada usia seseorang. Ya, ada anak yang masih remaja, rohaninya dewasa sekali. Demikian pula sebaliknya, ada orang yang sudah berusia tua, tetapi rohaninya masih bersikap seperti anak-anak. Jadi dewasa secara rohani itu tidak bergantung kepada usia seseorang. Tetapi firman Tuhan mengajarkan
menjadi dewasa secara rohani, itu kita ada jenjangnya yang harus kita lewati bersama. Misalnya tidak menjadi lamban dalam mendengarkan, lalu tidak terus-menerus diajar, melainkan menjadi pengajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah, serta sudah beralih dari minum susu yang menggambarkan anak kecil atau bayi secara rohani, yang kemudian beralih kepada makanan keras yang melambangkan keadaan dewasa secara rohani. Kita bisa melihat kebenaran itu dalam Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Jadi itulah jenjang seseorang mengalami pertumbuhan rohani dalam hidupnya. Nah, pertumbuhan rohani perlu terjadi dalam hidup orang Kristen supaya dia bisa menjadi dewasa secara rohani. Pemahaman firman Tuhan juga terus-menerus mengalami pemahaman yang lebih mendalam, dan bukan hanya pada dasar-dasar pokok saja, tetapi dia lebih kuat lagi, lebih dalam lagi, dan dia bertumbuh di dalam pemahaman kitab suci. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita mempelajari Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai 3 tentang baptisan sebagai ajaran dasar, kita diberitahu beberapa kebenaran. Yang pertama, saya ingin mengajak kita melihat Ibrani pasal 6 ayat 1a. Di sini berbicara bagi saya, Bapak dan Ibu, murid Yesus yang mengalami pertumbuhan menjadi dewasa dalam Kristus, ya. Tidak hanya pokoknya saja, dasarnya, tetapi lebih mendalam. Mari lihat Ibrani pasal 6 ayat 1a yang tertulis demikian. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh, lebih kuat, lebih dalam tentang Kristus, bukan hanya asas-asas pertama saja atau dasar yang dangkal sekali. Nah, jadi jelas sekali perkataan ini mengajarkan kita untuk mengalami pertumbuhan menjadi dewasa secara rohani di dalam Kristus. Kita tidak hanya ada di pengetahuan awal, siapa Yesus itu, ya, juru selamat itu seperti apa, tetapi kita lebih mendalam hidup bersama Kristus, meyakini keselamatan yang sudah kita peroleh dari juru selamat kita, dan bagaimana kita terus bertumbuh melakukan apa yang Kristus inginkan. Ini maksud dari ayat tersebut. Nah, jadi orang Kristen yang telah percaya dan dibaptis perlu masuk dalam hidup Kristen yang bertumbuh menjadi dewasa. Awal kita menjadi Kristen, kita perlu diingatkan, ayo baca Alkitab, ayo berdoa, ayo memiliki gaya hidup seperti yang diajarkan Yesus. Nah, kita terus melakukan hal itu, tetapi terus lebih baik lagi, ya, bahwa membaca Alkitab dan berdoa itu tidak lagi disuruh. Melakukan kebenaran firman Tuhan tidak lagi disuruh, tetapi sudah menjadi gaya hidup bagian dari kita. Ya, kalau kita tidak membaca Alkitab, rasanya kita nggak tenang, ya. Ada yang kurang. Lalu kalau kita mau berdoa nggak lagi disuruh, tetapi sudah menjadi suatu gaya hidup kita. Memang kita berdoa, ya, kepada Tuhan setiap hari. Lalu kemudian kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan yang menjadi bagian dari hidup kita. Dan sudah apa yang Tuhan katakan memang kita sudah lakukan dan terus akan kita lakukan. Nah, itulah yang kita mengakui kita sudah mengalami perkembangan di dalam pengenalan akan Kristus dan menuju kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mari kita diskusikan bersama mengenai menjadi murid Kristus yang mengalami pertumbuhan menjadi dewasa dalam Kristus. Coba yang pertama, ceritakanlah awal mula seseorang bisa menjadi murid Yesus. Gimana menurut Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Orang bisa menjadi murid Yesus. Ya, bisa jadi dia memiliki kerinduan, ya, secara hatinya dia rindu untuk beribadah di gereja, ya, dia rindu untuk mendengar firman Tuhan. Secara pribadi ada orang yang seperti itu. Namun kebanyakan orang bisa menjadi murid Yesus ketika ada seseorang yang menyampaikan firman Tuhan atau kesaksian bagi orang itu, dan orang itu mendengar, lalu dia menjadi percaya dalam hatinya. Dia memberi dirinya kepada Kristus, dia datang ke gereja, ya. Dia kemudian memberi dirinya untuk dibaptiskan, menjadi orang percaya di dalam gereja itu, bersama-sama kemudian bertumbuh
melakukan fungsinya sebagai gereja, bersekutu, berbakti, melayani, belajar firman Tuhan, dan memberikan kesaksian kepada orang lain. Dia terus bertumbuh menjadi murid Yesus. Dari awal sampai menjadi murid Yesus dan terus bertumbuh sebagai murid Yesus. Yang kedua, perbuatan apakah yang perlu dilakukan seorang Kristen supaya dia mengalami pertumbuhan menjadi dewasa dalam Kristus? Dia harus punya keinginan. Saya tidak hanya mau tahu yang dangkal saja, yang pokok-pokok awal saja, tapi saya ingin lebih masuk ke dalam, memahami apa yang firman Tuhan katakan tentang juru selamat, apa yang firman Tuhan inginkan supaya saya lakukan dari perintah juru selamat. Saya rindu untuk ada di dalam Kristus. Nah, itu yang perlu kita lakukan ya, supaya kita menjadi bertumbuh secara dewasa di dalam Kristus. Yang ketiga, bisakah kita menceritakan diri kita sebagai murid Yesus yang membuktikan bahwa kita bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus? Bisa nggak kita beritahu kepada orang lain, saya sudah menjadi murid Yesus yang bertumbuh menjadi dewasa dalam Tuhan? Ya, kita menceritakan kepada orang lain bagaimana kita setia membaca Alkitab, bagaimana kita mau berdoa kepada Tuhan, bagaimana kita bisa memberikan kesaksian kepada orang lain, dan hidup kita yang terus bertumbuh sebagai murid Kristus. Firman Tuhan dalam surat Ibrani menarik sekali. Pasal 6 ini menceritakan kepada kita mau bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Dan kemudian kebenaran yang kedua, murid Yesus yang telah dibaptis itu tidak tetap dalam ajaran yang dasar ya. Jadi dia tidak hanya bergumul tentang ajaran-ajaran dasar saja. Dia tidak hanya menjalani hidupnya berdasarkan ajaran-ajaran dasar. Dia nggak mau diam di situ. Coba lihat Ibrani pasal 6 ayat 1b sampai ayat yang ketiga. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Jadi dia nggak tetap dalam ajaran dasar ya, tidak berkutat terus meletakkan hidupnya di situ saja, tidak diam. Bapak-bapak dan ibu-ibu pernah melihat akuarium yang ada mesin air sebagai alat sirkulasi air yang bisa membawa air kotor itu masuk ke dalam saringan, kemudian turun lagi dan menjadikan air di dalam akuarium itu juga kaya akan oksigen. Pernah melihat hal itu? Mesin itu terus melakukan fungsinya ya, selama dia bekerja, dia tidak diam. Dan ikan dalam akuarium itu tergantung kepada kerja mesin tersebut ya, supaya mereka ikan-ikan itu bisa mendapatkan air yang bertahan dalam waktu yang lama dalam keadaan bersih dan kaya oksigen. Saya bayangkan kalau mesin air dalam akuarium itu stop, tidak bekerja, dia hanya diam saja, bisa jadi ikan-ikan dalam akuarium itu akan mati karena tidak ada sirkulasi air, menjadi kotor dan tidak ada oksigen yang bisa dihasilkan oleh mesin yang menggerakkan air tersebut. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita membayangkan hal itu. Orang Kristen yang telah dibaptis juga tidak boleh hanya berdiam diri dalam ajaran dasar kekristenan ya. Tidak diam di situ saja, terus meletakkan dasar-dasar itu terus aja dia pegang. Oh, ini artinya tentang pembaptisan, oh ini arti tentang berbagai penumpangan tangan dan lain sebagainya. Ibrani pasal 6 ayat 1b mengatakan demikian. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Itu jangan diam di situ terus. Jadi firman Tuhan sudah mengingatkan kita, ada 4 ajaran dasar kepercayaan kepada Allah menurut Ibrani pasal 6 ayat yang kedua ya. Jadi di situ dikatakan ada pelbagai pembaptisan. Nah, kata pembaptisan ini mengandung makna tentang pembasuhan menurut hukum Musa. Coba lihat dalam Ibrani pasal 6, pasal 9 ayat yang ke-10. Karena semuanya itu, di samping makanan dan minuman dan pelbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani
yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Jadi berbicara tentang pembaptisan di sini, orang-orang terus meributkan tentang pembasuhan menurut hukum Musa dan juga pembaptisan menurut cara Kristen. Ya, kalau kita sudah tahu pembaptisan menurut Alkitab itu sudah 8 pelajaran kita pelajari. Pembaptisan secara selam, formulanya adalah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pembaptisan itu pembaptisan dilakukan pembaptisan air, ya. Jadi kita sudah belajar itu, jangan terus berkutat di situ nggak mau bertumbuh, ya. Kemudian ada juga ajaran tentang penumpangan tangan yang seringkali diributkan oleh orang-orang percaya, ya, menurut surat Ibrani. Penumpangan tangan itu suatu ritus suci yang diwariskan oleh orang Yahudi kepada orang Kristen yang digunakan dalam mendoakan orang lain atau dalam menganugerahkan kepada banyak orang berkat ilahi. Ya, lalu tentang kesehatan tubuh atau Roh Kudus secara penumpangan tangan, ya. Jadi kalau pendeta sehabis doa berkat atau pas doa berkat juga seringkali mengangkat tangannya, ya, untuk memberkati umat. Itu warisan dari perjanjian lama kepada orang-orang percaya, dan itu nggak perlu dipeributkan, ya, nggak perlu lagi dibicarakan sampai timbul suatu perdebatan yang panas, ya. Itu sudah jelas bagi kita, itu hanya ajaran-ajaran dasar. Lalu kemudian tentang kebangkitan orang mati, kita sangat meyakini kebangkitan orang mati itu terjadi karena Kristus mengatakannya dan Kristus juga mengalaminya. Lalu Yesus berkata kepada kita, kita pun akan mengalami kebangkitan dari kematian. Jadi itu sudah pasti sesuatu ajaran yang, ya, ini dasarnya kita menjadi orang Kristen. Harusnya tidak lagi kita dibingungkan dengan hal-hal seperti itu. Dan juga tentang hukuman kekal yang bagi kita itu akan terjadi saat pengadilan Kristus dilakukan. Orang yang percaya kepada dia akan diadili dalam pengadilan itu untuk menerima hidup yang kekal. Sedangkan orang yang tidak percaya kepada Kristus akan mengalami hukuman atau kematian kekal di dalam neraka. Itu sudah jelas dan itu dasar, ya, tentang kepercayaan kita kepada Allah. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita adalah murid Yesus. Dinasihatkan oleh firman Tuhan, jangan terus letakkan dasar-dasar itu. Jangan terus diam di situ, ya. Belajarlah dan berbuatlah untuk bertumbuh dalam pemahaman Alkitab. Jangan diam sebagai murid Yesus. Nah, mari kita diskusikan bersama tentang beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Nomor 1, apakah akibat jika orang Kristen yang telah dibaptiskan hanya berdiam diri dan terus meletakkan ajaran dasar kekristenan itu saja? Ya, hanya tahu tentang, ya, apa itu baptisan, apa itu penumpangan tangan, ya, apa itu kebangkitan, hukuman kekal, dan hanya berkutat di situ, ya. Itu pasti dia tidak bertumbuh. Dia hanya orang Kristen dengan pengetahuan, keyakinan yang dasar saja. Firman Tuhan tidak mengizinkan kita hanya diam di situ. Nah, apakah arti pertobatan menurut Ibrani pasal 6 ayat 1b? Jadi di situ dikatakan arti pertobatan itu adalah kita yang sudah berhenti melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jadi sebelum mengenal Kristus, kita melakukan hidup dan perbuatan yang sia-sia. Ketika kita bertobat, kita meninggalkan hal itu. Itu arti pertobatan menurut Ibrani pasal 6 ayat 1b. Apakah 4 macam dasar perbuatan dari kepercayaan kepada Allah menurut Ibrani 6 ayat 2? Pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, apalagi? Kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Itu dasar yang seharusnya sudah kita yakini dan kebenarannya kita sudah tahu. Kemudian kita tinggalkan, bukan tinggalkan, maksudnya terus maju lebih dalam lagi, ya. Tidak hanya diam di situ. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi ini mengajarkan kepada kita supaya sebagai orang Kristen yang sudah dibaptiskan, kita mengalami pertumbuhan menjadi dewasa di dalam Kristus. Diingatkan dalam Ibrani pasal 6 ayat 1a. Kemudian janganlah kita tetap diam di kepercayaan-kepercayaan dasar, ya. Ada 4 tadi, berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Itu sudah menjadi keyakinan iman yang kuat bagi kita. Tapi kita terus bertumbuh, ya.
di dalam Kristus, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat dan tidak pernah meninggalkan Yesus seumur hidup kita di dunia ini, sampai kita bertemu dengan Dia dan masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Saya berdoa supaya bapak-bapak dan ibu-ibu terus bertumbuh menjadi murid Yesus yang kuat di dalam firman Tuhan, kuat dalam keyakinan, dan mengasihi Kristus seumur hidup. Baik, mari kita akan mengakhiri pelajaran kita di Sekolah Minggu Dewasa Pria Wanita Senior pada minggu pagi ini. Kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, yang kami kasihi dan kenal di dalam Kristus, yang menyertai kami dalam Roh-Mu yang kudus. Bapa, kami berdoa saat ini supaya kami menjadi pelaku firman, murid Kristus yang sudah dibaptiskan dan terus bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Dan kami tidak diam hanya berkutat di pokok-pokok dasar kepercayaan, tapi menjadi bagian dalam hidup kami, dan kami lebih dalam lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalamnya, supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang setia kepada Kristus seumur hidup kami, dan Tuhan nyata dalam diri dan hidup kami setiap hari. Bapa yang baik, saya berdoa bagi setiap bapak-bapak dan ibu-ibu yang belajar bersama firman Tuhan. Berkatilah mereka dalam hidup mereka hari lepas hari. Kerukunan rumah tangga Tuhan limpahkan bagi mereka. Kesehatan yang berasal dari Tuhan mereka nikmati dalam hidup sehari-hari. Dan Tuhan menolong dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, supaya mereka terus bersama dengan Tuhan hidup di dunia ini. Dan Tuhan dipermuliakan dalam hidup bapak-bapak dan ibu-ibu. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri pelajaran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bersama